sekarang tambah fresh nih kelihatannya. Alhamdulillah, kabarku baik-baik sekali. Seperti yang kamu lihat nih, sekarang nih kesini seperti yang kamu lihat. Kamu gimana nih kabarnya? Kabar saya juga baik. Iya, sekarang kan lagi viral-viralnya kasus tindakan asusila ya Mbak ya. Menurut pandangan Mbak sebagai mahasiswa itu melihat kejadian yang lagi viral saat ini bagaimana Mbak? Aduh, menurut pandangan saya nih, menurut saya sangat miris sekali gitu ya. Melihat dunia kok semakin kayak gini gitu. Apalagi banyak dari kasus tindak asusila itu melibatkan perempuan. Dari yang tadinya pelajar, bahkan anak di bawah umur pun jadi korban pemerkosaan. Yang saya lihat dari kasus-kasus yang merajalela, anak di bawah umur diperkosa, banyak perempuan-perempuan hamil di luar nikah, dan bahkan pasangannya itu tidak tanggung jawab, dan ada juga yang sebagian bunuh diri, dan juga bahkan yang berkedok agama pun, yang kelihatannya baik-baik pun, itu ternyata tidak sebanding dengan tatanya gitu. Seperti halnya kemarin ya, viral-viral berita pada di sebuah asrama putri ya, boarding school, itu terlihat itu seorang kiai, sebutannya kiai apa ustadz ya? Iya, bisa dibilang pemuka agama gitu. Oh iya, pemuka agama gitu ya. Itu menghamili santrinya, berapa itu ya? Kurang lebih 10 kayaknya ya. 10 apa 13? Yang 10 itu yang lagi hamil Mbak, hamil besar. Terus yang 2 itu yang 10 itu udah melahirkan anak. Terus yang 2 itu lagi hamil besar. Itu kayak gimana gitu kan ya. Apalagi seorang yang kelihatannya terpandang gitu ya, menghamili santrinya dengan iming-iming kamu harus menaati guru, kamu harus menaati ustadz gitu. Nggak habis pikir ya sama dunia. Oh, jadi menurut pandangan Mbak terhadap kasus tindakan asusila yang lagi viral saat ini seperti tadi itu ya Mbak ya? Iya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor terjadinya tindakan asusila itu menurut pandangan Mbak itu seperti apa Mbak? Ya, yang menurut pandangan saya itu faktor-faktor tindak asusila itu yang terjadi sih, yang pertama itu dari faktor pihak keluarga ya, dimana keluarga, orang tua itu bagian yang paling penting untuk mendidik anak, membina anak, dan melihat anak gitu ya. Terus yang kedua tuh faktor pergaulan bebas, dimana faktor pergaulan bebas nih faktor yang kita itu harus bisa memposisikan diri gitu, apalagi diri sendiri gitu. Pergaulan bebas tuh pada zaman sekarang itu udah miris sekali, apalagi banyak kasus-kasus yang hamil di luar nikah, mabuk, menjadi anak yang nggak terdidik gitu, anak pang gitu kan kadangnya, itu banyak sekali. Tapi nggak semua anak pang itu nggak terdidik, nggak semua, tapi hanya ada beberapa sih ya. Terus yang ketiga itu faktor pendidikan. Biasanya guru itu melihat siswanya, jangankan dampak positif, dampak negatif pun kadang juga keikutan. Misalnya dampak positif, kita lagi tren nih beli apa gitu ya, pasti keikutan kan anak-anak, kayak beli baju ini tren nih, pasti banyak yang keikutan. Apalagi kalau dampak negatif gitu. Jadi yang paling penting dalam hal ini sih, yang paling berperan penting sih diri sendiri gitu. Kita harus bisa menetralisirkan bagaimana kita nggak boleh nggak boleh melihat dari sisi buruknya. Kita harus bisa menjaga gitu. Jadi intinya kita nih sebagai kaum perempuan itu harus bisa menjaga diri ya Mbak, terutama di lingkungan yang kita baru kenal, itu kan memberi ancaman gitu bagi kita, apalagi kita baru di lingkungan itu, kenalnya itu baru gitu. Terus
yang saya tanyakan nih Mbak, yang terakhir, menurut Mbak bagaimana sih pendapat dari Mbak tentang kejadian yang lagi viral saat ini? Pendapat saya ya sangat miris sekali gitu ya. Seperti halnya kita itu tak kaum perempuan ya, banyak yang tertindasnya gitu ya. Dari hal yang apa ya, pembunuhan, pemerkosaan, tindak asusila, apa ya, dari yang tadi saya sebutkan, kiai menghamili santrinya atau ustadz menghamili santrinya, itu terbukti bahwa perempuan kok semiris itu gitu lah. Jadi bagaimana sih menyiasatinya? Ya kita sebagai perempuan harus, yang Mbak katakan tadi, harus bisa menjaga diri, harus bisa menjaga lingkungan pergaulan, dan tentunya kita harus bisa meyakini gitu bahwa diri kita itu berada di lingkungan yang baik-baik saja gitu. Meskipun nggak semua lingkungan itu bisa menerima kita. Dimana kita diajarkan untuk menjadi wanita yang menjaga diri ya Mbak, terutama di lingkungan yang kita baru kenal, itu kan memberi ancaman gitu bagi kita, apalagi kita baru di lingkungan itu, kenalnya tuh baru gitu. Terus yang saya tanyakan nih Mbak, yang terakhir, menurut Mbak bagaimana sih pendapat dari Mbak tentang kejadian yang lagi viral saat ini? Pendapat saya ya sangat miris sekali gitu ya. Seperti halnya kita itu tak kaum perempuan ya, banyak yang tertindasnya gitu ya. Dari hal yang apa ya, pembunuhan, pemerkosaan, tindak asusila, apa ya, dari yang tadi saya sebutkan, kiai menghamili santrinya atau ustadz menghamili santrinya, itu terbukti bahwa perempuan kok semiris itu gitu lah. Jadi bagaimana sih menyiasatinya? Ya kita sebagai perempuan harus, yang Mbak katakan tadi, harus bisa menjaga diri, harus bisa menjaga lingkungan pergaulan, dan tentunya kita harus bisa meyakini gitu bahwa diri kita itu berada di lingkungan yang baik-baik saja gitu. Meskipun nggak semua lingkungan itu bisa menerima kita. Iya Mbak, benar sekali yang Mbak jelaskan tadi ya, dimana faktor keluarga itu faktor yang sangat penting bagi kita gitu, terutama kita sebagai perempuan, dan pendidikan juga mendukung gitu, dimana kita diajarkan untuk menjadi wanita yang ilmu dan wawasan yang luas gitu Mbak. Iya Mbak, benar sekali. Kita jadi perempuan tuh harus punya wawasan yang tinggi. Jangan gampang mau meskipun diiming-imingi apapun gitu ya. Kita harus punya pendirian gitu. Jadi hal yang paling utama itu dalam hal ini sih diri sendiri gitu. Bagaimanapun balik ke diri sendiri ya. Intinya dalam podcast kali ini kita sebagai perempuan itu harus bisa menjaga diri sendiri ya Mbak ya, terutama faktor keluarga, pendidikan, dan lingkungan sekitar juga faktor yang paling penting gitu. Terima kasih kepada Mbak Farica udah mau berbagi cerita di podcast pada kali ini. Mungkin nanti kita akan bertemu di dalam podcast berikutnya yang lebih menarik dan juga yang lebih spektakuler. Bye bye. Bye bye. See you.